Halo semuanya, perkenalkan nama saya Digus Jatmiko. Perkenalkan, nama saya Golda Rizky Abadi. Pada tugas Technopreneurship kali ini, kami membagi peran dan fungsinya masing-masing. Untuk saya bagian 3D designing dan 3D printing. Kemudian saya juga merancang hardware, susunannya, dan penempatannya, sehingga akan menjadi produk jadi. Nah, seperti ini contoh produknya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Produk yang akan kita buat yaitu interactive name tag. Jadi nanti dapat menampilkan nama, animasi, barcode dan sebagainya yang akan kita gunakan untuk keperluan lain-lain. Contohnya seperti pitching, presentasi, dan saat kita melakukan promosi dan sebagainya. Oke, saatnya teman saya yang menjelaskan. Peran saya dalam proyek ini adalah menyediakan segala part yang berurusan dengan elektronik dan juga sebagai embedded system programmer. Karena produk ini perlu berbagai macam perangkat elektronik, berbagai macam modul. Tugas saya di sini adalah menyediakan segala macam modul tersebut dan melakukan programming dari modul-modul yang diperlukan. Jadi tugas saya di sini yang utama adalah embedded system programmer. Selain berperan pada proses produksi dan penyediaan model sekaligus part seperti part 3D printer, saya juga berperan untuk keperluan marketing, di mana saya memiliki pengalaman hampir 3 tahun untuk melakukan marketing. Saya biasa melakukan pitching, promosi, dan menjual produk terkait 3D printer, sehingga saya dan rekan saya bisa berkolaborasi untuk membuat project Technopreneurship kali ini menjadi sangat bagus dan dapat menjanjikan. Dan tugas lain saya selain melakukan desain dari prototipe dari perangkat elektronik ini, saya juga memiliki peran di sini untuk melakukan segala macam maintenance dan perbaikan bila produk ini telah berada di tangan konsumen. Dan di samping itu juga produk ini nantinya akan kita lakukan efisiensi dengan cara mengganti segala part yang sekiranya bisa diganti dengan harga-harga yang lebih murah. Karena ini baru prototype, jadi untuk sementara produk-produk yang kita pakai di sini masih ya produk-produk yang mungkin modul-modul yang masih agak over engineer. Tapi it's okay karena ini hanya baru prototype. Nanti kalau ini sudah bukan prototype, sudah mulai masuk ke masa produksi, kita akan coba ganti, kita akan coba desain ulang dengan menggunakan part-part lain yang harganya bisa lebih murah, dan dengan begitu kita bisa menekan harga produksi. Oke semuanya, dengan saya pada tahap ini kita akan menuju tahap desain, di mana ini sangat penting untuk mempengaruhi hasil dan ini mempengaruhi juga pada produk kami. Nah, pada bagian ini saya berfokus pada bidang desain casing 3D print, di mana nanti bentuknya produk final kita akan seperti ini, terlihat kotak dan di sini terdapat layar OLED. Kemudian di sebelah sini, di sebelah kanan nanti terdapat USB port. Jadi kita dapat mengupdate atau memflash ulang sistemnya sesuai apa yang mau ditampilkan di layar ini. Nah, untuk casingnya nanti akan kita buat menggunakan 3D print, menggunakan bahan filamen. Microcontroller yang akan kita gunakan pada casing ini yaitu Arduino Nano yang akan kita masukkan di sini dan dapat fit. Kemudian pada bagian casing kita akan menjadikannya menjadi dua bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian belakang nanti terdapat beberapa fitur seperti ada 2 buah magnet di belakang, magnet nanodium, tujuannya agar saat nanti kita menggunakannya seperti di baju seperti ini, kita tidak perlu menggunakan temiti atau klip, di mana itu dapat merusak pakaian atau membuat penggunanya tidak nyaman. Makanya kita akan menggunakan magnet, di mana magnet nanodium ini berukuran kecil namun kuat sehingga dapat masuk pada bagian baju, jas dan sebagainya, sehingga dapat lebih mudah dipakai. Nah, dari casing ini nanti kita akan mengeprintnya menggunakan 3D print, dan pada proses ini cukup menarik untuk kita saksikan karena melibatkan mesin, di mana mesin ini masih jarang juga digunakan di Indonesia, namun sangat revolusioner. Maka dari itu kami optimis produk kita dapat diterima, karena untuk desain seperti ini kita
dapat menggunakan berbagai desain yang berbeda, sehingga kami dapat membuat pesanan custom sesuai keinginan, baik warna, bentuk, dan sebagainya. Nah, maka dari itu produk kami sangat spesial karena bisa customable, tidak sama dengan yang lain. Oke, mari kita lanjut ke bab desain. Baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke software desain 3D. Pada saat ini saya akan menggunakan software desain 3D Tinkercad. Nah, yang pertama perlu kita lakukan saat mendesain 3D itu pasti kita harus tahu measurement atau ukurannya. Maka dari itu, kami wajib menggunakan jangka sorong. Tanpa ini saya nggak bisa bekerja ini, karena ini sangat useful. Dan objek yang akan kita gunakan untuk perhitungan kali ini ada Arduino yang sebelumnya sudah kami gunakan untuk keperluan prototyping menggunakan breadboard. Namun karena ini sudah bisa kita install software dan sebagainya, kita flash di sini. Maka dari itu ini siap kita bikinin casing atau wadahnya sehingga dapat menjadi produk jadi. Dan ini yang paling penting, hardware yang kita gunakan. Yang pertama ada layar OLED, yang kedua ada Arduino Nano. Keduanya memiliki ukuran yang kecil sehingga bisa kita packing dengan ukuran yang compact. Untuk layarnya sendiri kita hitung memiliki lebar 28,92 cm, untuk tingginya 27,14, dan data ini akan kita inputkan dan kita catat terlebih dahulu pada laptop atau komputer kerja kita. Untuk mendesain ini sekitar butuh waktu 30 menit. Maka dari itu beberapa bagian akan saya percepat untuk menghemat durasi karena video ini 15 menit. Setelah kita selesai melakukan slicing, maka kita akan mengambil memori kita dan memasukkannya pada mesin 3D printer ini. Mesin ini saya menggunakan Ender 3 V2, kita masukkan. Kemudian kita akan menyalakan mesin ini. Bisa teman-teman lihat ini sedang melakukan booting. Kemudian kita melakukan proses preheat PLA, di mana kita akan memanaskan PLA. Nah, ini PLA yang kita gunakan berbentuk gulungan seperti roll, dan ini hampir mirip seperti senar yang biasa digunakan oleh orang memancing. Namun ini berbeda. Kita masukkan pada kontainer ini, kita di atas, kita load, kemudian kita tutup. Nah, kita akan memiliki filamen ini, kita masukkan pada bagian extruder yang akan mendorong ini. Kemudian kita putar. Nah, setelah kita melakukan proses ini, kita akan kembali ke menu dan kita meload file apa yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini contohnya, case Arduino. Maka kita tekan proses. Nah, di sini akan ditampilkan jumlah waktu yang kita butuhkan untuk mengeprint dan seberapa lama fase kita. Ini seperti saat kita melakukan loading pada download, ini akan ada estimasinya. Dan kita tinggal duduk manis dan melakukan pekerjaan lain dan menyelesaikan ini. Untuk teman-teman yang bertanya, apakah kita bisa custom berbagai warna? Ya, kita bisa custom berbagai warna. Seperti ini, ada filamen berwarna orange, warna putih, ada juga berwarna hitam yang kita gunakan di dalam sini. Dan jika memerlukan banyak warna, kita bisa menyediakannya karena kami sudah
berpengalaman dan lihatlah berapa banyak filamen yang kita beri. Banyak sekali bukan? Nah, maka dari itu kita bisa menyediakan berbagai customer untuk keperluan produk kita ini. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan disoldering rangkaian elektronik yang ada. Dan di sini ini perlu dilakukan desoldering karena biar dia bisa muat di soket 3D print yang sudah dibuat. Maka dari itu yang harus saya lakukan pertama kali adalah saya harus desoldering dulu, melepas semua pin yang ada dan menggantinya dengan kabel yang lebih kecil biar ini bisa lebih kompak. Jadi ini adalah Arduino Nano yang saya pakai dan ini masih tertempel pin di sini. Nah, pin ini akan saya ambil biar dia bisa muat di sini. Nah, ini solder sudah saya panaskan, sudah saya siapkan dan di sini ada layar monitornya. Nah, ini nanti juga akan saya ambil biar ini, jadi ini langsung saya sambungkan pakai kabel biasa, kabel yang kecil kayak gini, biar dia bisa lebih muat di dalam case yang kecil seperti ini. Itu sedang diapakan itu, Mas Golda? Ini sedang saya olesi pakai soldering paste. Apa tujuannya? Biar lebih mudah untuk dilepas. Ini proses apa Bang ini? Kok ditambahin solder ini? Ya, Timah? biar lebih mudah dilepas Bang. Karena dia nggak ditambahi timah itu dia kan nggak rekat satu sama lain gitu. Jadi panasnya biar lebih gampang nyebar, makanya dikasih timah aja. Oke guys, jadi saya habis desoldering dan ini udah selesai, udah bersih semua. Dan di sini tinggal yang kita perlu lakukan adalah memasang kabel dari Arduino ini ke layar ini, lalu nanti kita pasang ke soketnya ini biar bisa kita pakai. Oke, begitu teman-teman. Langsung saja ini akan saya pasang kabelnya.